Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Aulia dari Kedokteran Umum tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pewarnaan dari bakteri dan jamur. Baik, kita mulai dari pewarnaan bakteri, di mana nanti di sini saya akan menjelaskan 4 jenis, yaitu ada pewarnaan sederhana, pewarnaan negatif, pewarnaan struktural, dan pewarnaan diferensial. Kita mulai dari nomor 1, yaitu pewarnaan sederhana. Nah, pewarnaan sederhana ini adalah pewarnaan yang menggunakan warna tunggal, misalnya antara methylene blue, fuchsia, atau crystal violet. Tujuannya adalah untuk mengetahui bentuk, morfologi, dan susunan dari sel bakteri, dan pewarnaan ini akan bekerja baik dengan bakteri karena bakteri itu sifatnya basofilik atau suka basa, sedangkan warnanya sendiri bersifat alkalin. Nah, ini adalah cara kerjanya. Pertama adalah kita membersihkan preparat dulu dengan alkohol, kemudian difiksasi di atas bensin. Difiksasi itu yaitu dia dipanaskan di atas api seperti ini, kemudian beri label, kemudian pijarkan jarum ose, celupkan ke dalam aquades, dan teteskan larutan aquades tersebut ke atas objek gelas menggunakan jarum ose. Kemudian pijarkan lagi jarum ose ini untuk mengambil bakteri dan kemudian diratakan di atas objek gelas tadi. Kemudian fiksasikan objek gelas tadi yang sudah diberikan bakteri, kemudian teteskan larutan zat warna metilen blue sebanyak 1 atau 2 tetes, keringkan, kemudian cuci dengan air mengalir dan amati di bawah mikroskop. Selanjutnya adalah pewarnaan negatif. Jadi pewarnaan negatif ini adalah pewarnaan yang menggunakan pewarnaan asam. Kemudian dia dilakukan kepada bakteri yang sukar diwarnai warna sederhana. Tujuannya adalah untuk mengganti warna latar belakang dari si bakteri ini. Jadi bakterinya akan terlihat transparan dan dia tidak akan ikut warnai. Contoh warnanya ada eosin, negrosin, ataupun tinta Cina. Ini adalah cara kerjanya. Jadi cara kerja itu adalah bersihkan objek gelas ini dengan menggunakan tisu dan alkohol, kemudian teteskan nigrosin pada salah satu tepinya, kemudian letakkan bakteri dengan menggunakan jarum OC, kemudian buat hapusan ke arah menggunakan preparat gelas yang lain, lalu keringkan dengan cara fiksasi, kemudian amati menggunakan mikroskop. Itu adalah pewarnaan diferensial yang terdiri dari pewarnaan gram dan pewarnaan tahan asam. Nah, jadi dari pewarnaan gram terlebih dahulu yang gunanya itu adalah untuk membedakan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif berdasarkan sifat fisik kimia dan dinding sel bakterinya. Warna utama yang digunakan adalah crystal violet dengan warna tandingannya adalah safranin. Ini contoh warnanya gram positif dan gram negatif. Ini cara kerjanya. Jadi yang pertama adalah bersihkan gelas preparat dengan alkohol lalu keringkan. Kemudian teteskan 3 aquades OC aquades pada objek gelas tersebut. Letakkan bakteri, kemudian keringkan dengan cara fiksasi. Kemudian ini saya adalah penetesan larutan yang akan secara berulang-ulang. Yang pertama dengan violet terlebih dahulu, setelah itu teteskan dengan iodin, lalu dengan alkohol, dan terakhir dengan safranin. Bisa dilihat di sini adalah perubahan warna antara positif sama negatif. Jadi kalau misalnya positif, setelah dia mengalami perubahan warna di pemberian iodin, tidak akan mengalami perubahan warna lagi. Sedangkan negatif, dia akan berubah dari ungunya masih berubah lagi sampai pada akhirnya menjadi pink. Seperti ini ya, yang negatif berwarna merah, sedangkan yang positif tetap berwarna seperti biru. Selanjutnya adalah pewarnaan tahan asam. Ini untuk mewarnai bakteri yang memiliki kadar lemak yang sangat tinggi pada dinding selnya. Nah, bisa dilihat kalau warna yang bakteri yang tahan asam itu akan berwarna merah, sedangkan yang tidak tahan asam berwarna biru. Cara kerjanya adalah membuat olesan terlebih dahulu. Kemudian teteskan, genangi olesan tersebut dengan pewarna karbon fuksin selama 5 menit sambil dipanaskan. Tes api dijaga jangan sampai terlalu panas atau mendidih atau kering. Kemudian bilas dengan aquades, kemudian bilas lagi dengan alkohol sampai 15 detik atau sampai latar belakang olesan berwarna merah-merah pucat. Kemudian genangi olesan tersebut dengan pewarna tandingan yaitu methylene blue selama 2 menit, lalu dibilas lagi dengan aquades, keringkan, teteskan minyak mersil, lalu amati di bawah mikroskop. Bisa dilihat di sini kalau misalnya yang bakteri tidak tahan asam, setelah diberikan alkohol, pewarna merahnya akan larut sehingga ketika diberi methylene blue, dia berubah warna menjadi biru. Sedangkan pada bakteri tahan asam, dia tidak akan mengalami perubahan warna. Selanjutnya adalah pewarnaan struktural. Di sini saya akan menjelaskan kapsul, granula, sama flagella. Pertama, pewarnaan kapsul yang digunakan dengan menggabungkan prosedur dari pewarnaan sederhana negatif, warnanya menggunakan kristal violet, dan pelunturnya adalah tembaga sulfat. Kapsulnya akan berwarna transparan, sedangkan sel bakteri latar belakang akan berwarna biru muda atau pink. Jadi pewarnaan granula yang ada metode Loeffler, Albert, dan Neisser.
Tapi di sini jelaskan metode laser di mana dia menggunakan 3 pewarna yaitu biru metil, kristalviolet, dan krisoidin. Nah, pada metode ini granula bakterinya akan berwarna biru tua atau biru gelap atau hitam, sedangkan sitoplasmanya akan berwarna kuning kecoklatan. Ini ada pewarnaan flagella, di mana prinsipnya ini adalah untuk melapisi flagella dengan modal dan jumlah yang cukup. Ada 2 metode, yaitu metode dan metode Lawson. Larutan kristal violet sebagai pewarna utama, dan modalnya adalah asam tanik dan aluminium kalium sulfat. Selanjutnya adalah pewarnaan dari jamur. Ada 2, yaitu pewarnaan KOH dan lactophenol methylen blue. Pertama ini pewarnaan KOH. Dia bertujuan untuk membentuk sediaan jamur yang berasal dari kerokan lesi atau sedikit ekstrudat biasanya dari kulit atau rambut manusia, kemudian diwarnai dengan larutan KOH 10%. Fungsi KOH sendiri adalah untuk melarutkan dendrit dan lemak, dan bahannya adalah KOH dan tinta Parker bio hitam. Jadi cara kerjanya yang pertama adalah dengan menggunakan OC, ambil setetes larutan KOH 10%, lalu dioleskan di atas objek gelas. Kemudian panaskan needle untuk mengambil spesimen kulit, baru kemudian diletakkan di atas objek gelas tersebut dicampurkan dengan larutan KOH. Selanjutnya panaskan OC lagi, kemudian ambil setetes larutan tinta Parker, lalu campurkan pada larutan KOH dan spesimen kulit tadi. Tutup dengan cover gelas, kemudian fiksasi di atas buntan sebentar, kemudian amati di bawah mikroskop. Selanjutnya adalah pewarnaan lactophenol cotton blue, yang dimana punya fungsi sendiri, yaitu phenol untuk mematikan jamur, gliserol untuk mengawetkan preparat dan mencegah presipitasi dari cat, dan cotton blue untuk mewarnai jamur tersebut menjadi biru. Ini adalah cara kerjanya. Jadi cara kerjanya itu yang pertama adalah panaskan OC-nya terlebih dahulu, kemudian ambil larutan LPCB, kemudian letakkan di atas objek gelas. Kemudian panaskan 2 buah needle, kemudian dinginkan. Gunakan yang satu itu untuk mengambil koloni jamur, kemudian campurkan dengan larutan LPCB tadi. Sedangkan ambil satu untuk mengambil koloni jamur, sedangkan yang satu lagi untuk mengetukkan atau menjatuhkan koloni tadi ke atas melalui LPCB. Kemudian tutup dengan cover gelas dan lihat hasilnya di mikroskop. Nah, jadi seperti itu teknik pewarnaan dari jamur dan bakteri yang sudah saya jelaskan. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.